Anak atau si buah hati adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai cara pengobatan mungkin sudah dilakukan para pasangan suami istri untuk memperoleh si buah hati. Mulai dari pengobatan secara medis maupun alternatif. Tetapi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun hingga belasan tahun, si buah hati tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang ingin atau mendambakan momongan atau si buah hati, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Silahkan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut mengidap penyakit torch, di mana torch dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, janin tidak berkembang, dan menyerang syaraf mata, otak, dan gerak. Torch dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Bagi penderita penyakit torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. Saat ini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Torch dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aquatreat Terapi Indonesia. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tentang TORCH. Apa itu TORCH? TORCH ini adalah gabungan beberapa penyakit yang terdiri daripada toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Nah, mungkin ibu masih ada yang sebagian yang masih asing dengan istilah ini. Tetapi saya yakin ibu sudah pernah mengalaminya, ya. Ketika ibu mengalami hamil, kemudian adanya flek, kemudian gugur sebulan, gugur 2 bulan, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan hamil luar kandung, bahkan akhir cacat. Nah, ini kenapa? Ini lama sekali untuk mengetahui kenapa terjadinya gugur, gagal hamil, dan sulit hamil. Nah, untuk mengetahui ini, kami akan memberikan sekilas tentang penyakit yang menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, dan saraf otak mata gerak. Nah, kita mendengar di masyarakat bahwa ketika istri kita gagal hamil, dia taunya lemah kandungan, atau karena kecapean, atau karena goncang kendaraan, atau naik tangga. Ya, sebenarnya itu bukan seperti itu. Itu karena adanya infeksi. Infeksi apa? Ada virus dan parasit, yaitu toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Untuk mengetahui adanya infeksi tokso, rubella, CMV, herpes, itu dengan uji lab, ambil darah, uji TORCH namanya. Ya, maka ketika ambil darah, kemudian lakukan uji TORCH, maka diketahui berapa tokso, rubella, CMV, dan herpes, baik IgG maupun IgM-nya. Toksoplasmosis yang sering disebut dengan virus kucing, padahal dia salah kaprah, karena toksoplasmosis adalah parasit atau protozoa. Ini tidak nular pada pasangan. Tetapi rubella, CMV, herpes ini nular pada pasangan melalui hubung seksual, air liur, keringat, urin, darah, dan ASI. Namun demikian, baik tokso, rubella, CMV, herpes ini akan nular pada anak-anak kita. Karena si TORCH ini adalah dalam darah ibu, dalam tubuh ibu, dalam darah. Ketika dia hamil, kemudian dia hidup, si janin tadi butuh makanan tentunya, maka makan ditransfer dari darah ibu, itu akan masuk toksoplasmosisnya, rubella, CMV, dan herpesnya. Sehingga ketika ibu positif, maka anak-anak pun akan positif. Ciri-ciri ya, atau tanda-tanda menjelang keguguran, bisa adanya flek, ya. Flek sebulan, flek 2 bulan, akhirnya tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandung, lahir cacat. Nah, kemudian ketika lahir pun, maka yang terancam adalah kesehatan anak. Ketika lahir, ada dikatakan dengan lahir cacat fisik, non fisik. Mungkin ketika lahir cacat fisik, kita bisa lihat di lapangan, ada yang lahir kepala besar, namanya hidrosepalus. Ada juga yang mikrosepalus, ada ansefalus, ada ompalokel, usus terburai. Minimal bibir sumbing. Nah, ketika lahir sehat tidak masalah, ada cacat non fisik pas lahir, oke, aman, tetapi ketika berapa bulan, sebulan, 5 bulan, 6 bulan, anak saya belum bisa berbaring, anak saya belum bisa tengkurap, anak saya lemas, matanya tidak respon. Pada akhirnya anaknya terjadi autisme, epilepsi, Down syndrome, minimal ini nyerang pada mata. Kita bisa lihat di lapangan, ketika anak kita baru TK, SD, udah pakai kacamata minus sekian, silinder sekian. Itu pun kita ketahui, cari informasi bahwa itu karena terdekat nonton TV atau kurang cahaya, padahal itu bukan karena itu. Itulah akibat infeksi tokso, rubella, CMV, dan herpes ini. Ketika setelah positif tokso, rubella, CMV, herpes, memang ini agak sulit. Karena sampai hari ini,
dengan pengobatan medis ini belum ada obat yang efektif untuk membunuh virus dan parasit ini. Nah, maka saya berdiri di sini memberikan pengetahuan, memberikan informasi dan solusi kepada ibu bapak semua berkenaan dengan penyakit ini, karena saya pun pernah mengalami penyakit selama 5 tahun, ya, pada kasus gagal hamil, sehingga istri saya pun sama meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, dan 5 bulan. Maka saya pun pengobatan secara medis. Tetapi selama 5 tahun pengalaman saya pengobatan medis ini, ternyata tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, torsnya selalu tinggi sehingga gagal jalan terus. Setelah saya desak dengan dokternya bahwa menyatakan bahwa TOR sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, alhamdulillah benar kata Allah SWT, ketika aku turun penyakit aku penawarnya, ketika engkau sakit aku yang menyembuhkan. Nah, maka Allah memberikan obat ini, kemudian saya yakini, kemudian saya berikan pada istri saya, dan akhirnya alhamdulillah hamil dan uji lab negatif. Nah, setelah punya anak 1 sehat, 2 sehat, kemudian penelitian, obat ini sangat efektif untuk membunuh Toxo-rubella sampai herpes. Ada suatu obat yang diberikan kepada para pasien, suatu formula yang diberikan secara rutin, setiap hari minum obat dalam waktu 3 bulan, itu uji lab dan itu akan terlihat berapa penurunannya. Nah, ketika penurunan itu udah cukup bagus, negatif atau di ambang batas, maka kita baru boleh diperbolehkan untuk hamil. Nah, ketika hamil pun minum obat terus sampai 9 bulan, sampai kita menunggu kelahiran. Sampai lahir, maka selesai pengobatan ini. Jadi anak saya yang pertama lahir sehat, yang kedua juga lahir sehat. Namun saya kepingin punya anak laki-laki. Kemudian setelah hamil umur 3 bulan keguguran dan sampai keguguran 3 kali. Kemudian saya sempat putus asa, karena mengalami sampai 3 kali keguguran. Jadi suatu saat saya nonton TV, Nah, di sana saya lihat Pak Haji Juanda menjelaskan masalah dari Yayasan Aquatri Terapi. Akhirnya saya mencoba untuk datang ke tempat praktek Pak Juanda. Kemudian sebelum saya datang ke sana, saya juga sudah pernah cek lab. Jadi cek lab, setelah sampai di tempatnya Pak Juanda, hasil lab itu saya berikan, kemudian dirujuk lagi untuk periksa lab lagi. Cuman yang dicek kali ini hanya 2 yang mempengaruhi perkembangan bayi. Hasil lab yang pertama dengan yang kedua malah konsentrasinya lebih tinggi, meningkat konsentrasinya. Dari 132 ada yang sampai 300 sekian. Nah, kemudian oleh Pak Haji Juanda kami diberikan obat. Obat itu rutin selama 4 bulan kami minum obat berturut-turut. Bulan keempat, setelah bulan keempat, kemudian lagi diberi rujukan untuk periksa lab lagi, cek lab. Jadi sebulan kemudian ternyata hasilnya sudah negatif. Nah, setelah negatif, kami disarankan silakan ibu sudah boleh hamil lagi. Kemudian bulan kelima langsung positif kami hamil, cek ke dokter kandungan. Ternyata kami kaget di sana, kaget dan bangga dan senang, bersyukur kepada Tuhan, ya Idris Yang Widiwase. Ternyata anak kami di sana kembar gitu, ada 2, terjadinya 2 pembuahan. Di masa kehamilan kami masih tetap mengkonsumsi dari obat dari Pak Juanda. Syukurlah anak-anak kami lahir dengan sehat seperti yang ini, lihat di keduanya, jadi lahir kembar laki perempuan. Nah, laki perempuan, dan sekarang sudah berumur 4 tahun 10 bulan. Kami mengajak kepada saudara-saudara kami, rekan kami yang ada di seluruh Indonesia, janganlah berkecil hati. Kami sampai mengalami 3 kali keguguran, namun Tuhan memberikan juga harapan kami, jadi memberikan anak-anak yang sehat. Silakan Bapak Ibu berobat atau mencoba datang ke tempatnya, tempat praktiknya di
Pak Haji Juanda, mungkin di wilayah-wilayah juga sudah ada. Dan kami kebetulan ada di Bali, dari GIA-nya juga ada di Bali, datang ke Denpasar. Di masyarakat ketika anak-anak kita terjadinya kecacatan, misalnya ada yang jari-jari ada 3, ada 7, usus terburai, ya, kemudian kepalanya besar dan pengecilan kepala, banyak dihubungkan dengan tahayul. Nah, ini tentu adalah pengetahuan yang belum sampai kepada masyarakat kita. Maka alhamdulillah dari tahun 97 terus memberikan informasi pengetahuan tentang ilmu penyakit ini kepada masyarakat, bahwa ini bukan karena tahayul. Ini adalah efek atau akibat dari infeksi virus dan parasit Toxoplasmosis rubella cepi dan herpes ini. Nah, ya. Kemudian banyak di antara kita ketika belum hamil, kemudian mencari diagnosa atau penentuan penyakit yang tidak berdasar, misalnya rahimnya jauh, kering dan sebagainya, ya. Sehingga ada beberapa pasien yang sudah berapa kali gugur atau bahkan meninggal sudah divonis tidak mungkin tidak punya anak. Nah, ya. Nah, ini kita tidak demikian di lapangan, karena hal ini kita udah banyak data sekali. Ternyata ketika uji torsnya positif, prinsipnya bagaimana agar toxo rubella cepi turun. Ketika dia turun, maka dia akan menghasilkan hamil yang sehat dan sempurna. Dan kita punya data seperti itu, sangat banyak sekali. Hasil-hasil dari pengobatan ini udah ribuan yang dikatakan sama saya adalah cucu saya. Ketika lahir saya nangis sebagai cucu, itu udah tersebar di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua itu udah ribuan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak masalah, ya. Ketika Bapak mengalami sampai hari ini belum punya anak, Ibu belum punya anak, ya, kemudian sulit hamil, ya, bisa lihat di sini alamat kami, ya, di sini. Sangat mudah sekali karena kami ada 23 tempat di Indonesia, ya. Jadi silahkan datang, karena kami tidak bisa Bapak telepon minta dikirim obat, tidak demikian. Bapak harus mengikuti seminar dulu. Saya memberikan ilmu pengetahuan dulu tentang ilmu penyakit, tentang reproduksi, ya, sehingga ketika dia tahu tentang pengetahuan baru kita obatin, sehingga sangat efektif dalam pengobatannya. Banyak masyarakat melaporkan bahwa Pak Juanda, rahim saya sudah ada yang angkat 1. Nah, ini menggambarkan bahwa masyarakat kita tidak tahu tentang alat reproduksi, ya. Ya wajar karena mungkin dia tidak belajar tentang reproduksi, tentang ilmu penyakit, ya. Tetapi saya berusaha untuk mengajarkan mereka bahwa reproduksi kita itu rahim itu adalah cuma 1, ya. Maka kita ajarkan bagaimana dalam rahim itu Allah lengkapi dengan tuba polovi, dengan ovarium, ya, dengan korpus uteri, dengan rahimnya. Nah, maka ketika kita jelaskan kenapa terjadi sulit hamil, ternyata TORS ini bisa membentuk kista, bisa membentuk mioma atau nanti akhirnya pelengketan, juga merusak inti sel sehingga sel telur tidak berkembang. Dan TORS ini juga tadi saya bilang nular pada pasangan melalui hubung seksual, air liur, keringat, urin, dan ASI. Ketika kena pada suami akan mempengaruhi fertilitas. Dia akan merusak kualitas spermatozoa, ya, baik jumlahnya, gerakannya, fertil, sehingga ini akan memperpanjang kasus-kasus pada kesulitan dalam kehamilan. Kami memberikan pengertian kepada seorang suami bahwa suami tidak boleh memojokkan istri. Ya, tidak mungkin kemarin boleh-boleh saja karena pengetahuan belum sampai. Tetapi ketika setelah ikut seminar dengan kami yakinkan bahwa tidak ada hak kita memojokkan istri, karena kehamilan ini bisa terjadi apabila reproduksi pada ibu bagus dan reproduksi pada suami pun bagus. Ketika salah satu jelek maka tidak akan terjadi kehamilan. Nah, ternyata ketika dia pun hamil nanti, ternyata hamil 3 bulan gugur, 6 bulan prematur atau lahir cacat. Nah, ternyata itu akhirnya adanya infeksi TORS dalam tubuh ibu dan suami. Maka saya sarankan pra pernikahan, pra kehamilan, lakukanlah uji TORS. Ya. Ketika TORS positif, silahkan datang kepada kami. Ini kami ada di tempat sini, ya. Di tempat di sini, jadi gampang sekali Bapak Ibu mencari kami di Indonesia karena udah ada 23 cabang di Indonesia. Silahkan. Tadinya saya punya anak satu umur 10 tahun, terus saya mau punya anak, terus saya itu dengar ada nonton TV,
Terus lihat Pak Haji Juanda secara langsung, terus saya ambil nomornya, terus saya langsung ke rumah beliau di Bogor. Selama 10 tahun itu saya berobat kemana-mana itu ke dokter berapa kali gitu, terus ke tukang urut, ya, obat-obat alternatif yang lainnya pernah coba, tapi tidak ada berhasil. Dan alhamdulillah setelah minum obat Haji Juanda 2 bulan, alhamdulillah langsung hamil. Belum pernah keguguran, tapi setelah ini 10 tahun tidak pernah keguguran, tidak pernah ada ciri-ciri hamil sama sekali, belum pernah. Terus setelah minum obat Haji Juanda selama 2 bulan, alhamdulillah langsung hamil. Setelah saya minum obat dari detox, pas menstruasi pertama itu lebih ringan, lebih enak. Terus pas keluar darahnya itu pokoknya beda, dari bentuk, dari rasa juga beda. Pas menstruasi yang kedua juga kayak gitu. Setelah menstruasi kedua, alhamdulillah sampai melahirkan baru muncul lagi menstruasi. Anak saya dibanding dari teman-temannya ya seusia ya, pas seusia lahir dia beda. Pas itu yang lain kayaknya kurang aktif. Ini mah aktifnya, nyapein. Alhamdulillah mungkin ini berkat dari obat toks itu. Pokoknya beda dari anak-anak, mungkin belasan di Posyandu, kayaknya beda deh dari anak-anak yang lain. Dari pertumbuhannya itu beda pokoknya. Setelah kami menikah 5 tahun, ternyata susah sekali untuk mendapatkan keturunan. Jadi kami sudah berobat ke klinik, ke macam-macam, termasuk yang di luar tradisional, sampai pijet lah, sampai membeli ramuan-ramuan, tapi hasilnya tetap juga nggak ada. Kita ke dokter, tetap dikasih cuman penyubur, itu cuman nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa, ya tetap gitu-gitu aja. Di tengah keputusasaan akhirnya kami mendapat info dari tetangga kami bahwa ada tayangan terapi Bapak Insinyur Juanda. Akhirnya kami mengikuti dan keesokan paginya kami mengikuti seminar. Alhamdulillah kami dapat pencerahan, baik dari segi medis maupun agama. Kami sangat dituntun sehingga kami mengikuti uji lab, dan alhamdulillah kami juga terkena TORS ya. Setelah itu kami langsung berobat selama 2 bulan. Kami juga sempat putus asa. Akhirnya bulan ketiga hampir kita sudah nggak mengkonsumsi obatnya Pak Juanda. Ternyata alhamdulillah sekarang istri saya sudah mengandung kisaran sekitar 4 bulan. Dan alhamdulillah kandungannya sampai saat ini baik-baik saja. Setelah kami cek ke lab di USG sama dokter, alhamdulillah sehat-sehat dan tidak ada masalah. Dan untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki keturunan, sulit hamil, gagal hamil di seluruh Indonesia, khususnya kami yang ada di Lombok, mari kita sama-sama berusaha, tetap semangat, berikhtiar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Insinyur Juanda. Metode pengobatan kami adalah ada obat yang diminum secara teratur, ada formula yang diminum. Ini sangat efektif sekali ya. Ibu hanya bertugasnya hanya minum obat saja setiap hari. Setiap hari minum ya, setiap hari minum hanya 120 ml saja. Kemudian terus-menerus nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat kita lakukan uji lab ulang ya. Setelah uji lab pertama, data awal,
bulan keempat uji lab. Nanti dia akan luar biasa, akan turun, akan ada penurunan yang luar biasa, ya. Nah, nanti ketika dia negatif atau turun di ambang batas, baru diperbolehkan untuk program hamil. Rasanya tidak begitu bermasalah, tidak begitu sulit, ya, insya Allah. Pengobatan kami ini diperuntukkan untuk siapapun, ya, siapapun hamba Allah SWT, ya. Tentu kami sekarang berada di Lombok ini. Lombok banyak, di Bali tentu banyak orang-orang Hindu, ya. Kemudian banyak dari berbagai keyakinan, ya. Silahkan, ya. Yang penting tanamkan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan, ya. Keyakinan sangat penting sekali, tetapi keyakinan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan keyakinan kosong, ya. Mungkin dalam biaya pengobatan mungkin, ya, di sini kalau ibu udah pernah mengalami pengobatan TORS, ya, sudah tidak masalah. Karena yang saya catat sampai hari ini bahwa biaya pengobatan kami hanya 20%, di bawah 20% dari pengobatan medis yang pernah saya alami, ya. Jadi sangat relatif lebih murah, ya. Karena ketika saya ngobatin selama 5 tahun itu pun tidak ada jawaban bahwa jawabannya bahwa TORS belum ada obatnya. Tapi pengobatan kami adalah 6 bulan. 6 bulan itu untuk membunuh Toxorubilas MV herpesnya. Tetapi kami selalu ikut campur dengan sampai lahirnya. Sehingga 6 bulan ditambah 9 bulan, atau ketika 4 bulan udah bagus, 4 bulan ditambah 9 bulan, itulah pengobatan kami. Insya Allah lebih relatif singkat, kemudian relatif lebih murah, jauh lah dengan pengobatan yang pernah saya alami. Pasien mempunyai kewajiban dengan saya, pertama mengikuti apa yang saya sarankan. Mulai cara minum obat, mulai uji labnya harus bagaimana. Kemudian ketika hamil dia lapor, Pak Jonas saya hamil, maka saya akan catat siapa nama, alamat dan sebagainya. Kemudian terus minum obat sampai 9 bulan. Ketika lahir pun dia lapor, Pak Jonas saya lahir, maka saya akan catat, kemudian saya canangkan sebagai cucu saya. Nah, ketika nanti dia tumbuh kembang sangat bagus, ada pasien misalnya dengan yang lain, saya 7 kali gugur, 5 kali gugur dan sebagainya, subhanallah, maka saya akan sambungkan dengan pasien-pasien yang sudah Allah berikan tadi. Kemudian kewajiban pasien yang sudah Allah berikan, dia harus menerima dengan baik, berikan informasi, berikan motivasi, dan yakinkan kepada pasien berjalan sabar, ini ujian Allah SWT, mudah-mudahan Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada kami. Itu, sehingga saya dengan pasien itu diikat dalam hubungan silaturahim, ya, silaturahim, diikat, ya. Maka alhamdulillah, maka saya tahu persis pasien-pasien saya berapa jumlahnya di Indonesia ini, ya, begitu banyaknya. Kami sarankan kepada ibu-ibu yang sampai hari ini belum mendapatkan momongan, baik dengan kasus yang gagal hamil. Gagal hamil itu bisa hamil tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan, ya, gugur, tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandungan, prematur, bahkan lahir cacat. Atau kasus yang sulit hamil yang sampai hari ini belum punya keturunan, baik 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak masalah, ya. Saya sarankan lakukan uji lab. Lakukan uji lab TORS-nya. Setelah TORS positif, cari kami, silahkan. Ikuti seminar dulu, baru kita pengobatan. Saya yakin Allah akan berikan juga kepada ibu seperti Allah berikan kepada kami. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Indonesia, ya. Untuk tidak usah khawatir, Allah akan berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah perkawinan, anak atau keturunan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Jika dalam 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan atau anak, mereka mulai dihinggapi rasa cemas. Berbagai cara dilakukan pasangan suami istri, mulai dari pengobatan secara medis sampai pengobatan alternatif untuk mendapatkan anak atau keturunan. Namun, yang ditunggu tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak atau keturunan, kini tak perlu cemas atau khawatir lagi. Kini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Klinik Aquatreat Terapi Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan keturunan atau anak. Silakan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji TORS, toksoplasma, rubella, CMV, herpes. Besar kemungkinan pasangan suami istri ini mengidap penyakit TORS, di mana TORS dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, dan menyerang syaraf mata, syaraf otak, dan syaraf gerak. TORS dapat menyerang siapa saja,
baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Penularan penyakit TORCH melalui hubungan intim, keringat, ASI, serta daging hewan potong yang tidak terlalu matang saat dikonsumsi. Jika kedua orang tua, bapak, atau ibu yang mengidap penyakit TORCH, dipastikan anak atau keturunannya akan tertular. Bagi penderita penyakit TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. TORCH dapat disembuhkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di edisi kali ini? Semoga tetap menyenangkan, tetap sehat walafiat, dan tentunya selalu menantikan kehadiran kami, terutama di Alternatif Sehat malam ini 6 Januari 2016. Kita kembali hadir untuk menyapa Anda, memberikan solusi yang tepat, akurat untuk mengatasi masyarakat. Tahu dan hafal serta familiar, mudah-mudahan sehingga kalau nanti sudah hafal betul dengan TORCH serta akibat dari TORCH ini sendiri, Anda bisa lebih sadar untuk mencari kemudian solusinya. Jangan sampai menunggu setahun atau bahkan 2 tahun, tapi segera ketika mungkin sudah merasakan ada gejalanya atau ada indikasinya. Yang paling mudah untuk kita tahu apakah Anda mungkin bisa dicurigai mengidap TORCH atau tidak bersama dengan pasangan Anda tentunya setelah mungkin bertahun-tahun sudah menikah tapi belum juga dikaruniai keturunan, atau mungkin juga sudah pernah hamil tapi mengalami kegagalan. Untuk itu malam ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bapak Haji Hairul Anam, tentunya dari Klinik Aquatrade Terapi Indonesia yang selalu menyambangi kita 1 kali sebulan di Kota Mataram, sekali lagi untuk memberikan solusi yang tepat dan juga akurat untuk mengatasi permasalahan TORCH. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bosan-bosannya tentunya kita memberikan pengetahuan, mencoba menyadarkan masyarakat juga bagaimana terkait dengan penyakit TORCH yang bisa dibilang ini mengakibatkan hal yang sangat luar biasa dahsyat. Khawatir begitu ya semua orang kalau misalnya tahu terkait dengan apa yang diakibatkan oleh TORCH ini sendiri. Iya, memang menjadi keprihatinan kita ya. Infeksi TORCH ini, infeksi virus parasit, sebetulnya banyak diidap oleh masyarakat kita, tetapi nggak seperti hebohnya orang terinfeksi HIV misalnya gitu ya, atau orang terinfeksi hepatitis misalnya. Ini juga sama, virus-virus juga, tetapi dalam kaitannya dengan TORCH ini diderita mereka terutama ini yang terjadi adalah ketika hamil, dia bermasalah dengan kehamilannya. Ada yang gugur, ada yang tidak berkembang, ada yang bahkan naudzubillah lahir tapi dengan berbagai kecacatannya. Hari ini banyak sekali kasus-kasus ini, ada yang kena rubella, ada yang kena CMV, sehingga ketika bayinya lahir, naudzubillah ternyata terganggu penglihatannya, pendengarannya, ada fisiknya yang kemudian lemah, ada mengalami berbagai aneka ragam keluhan. Termasuk yang sering juga tidak diketahui adalah mereka nggak kunjung hamil. Selama menikah ini kok nggak hamil-hamil. Ada yang katanya, naudzubillah juga ini info-info yang tidak tepat sebetulnya. Ini gara-gara rahimnya ibu jauh. Ada disebut rahimnya kering. Padahal sebenarnya ada nggak sebutan kayak begitu Pak Haji? Ya seperti rahim itu jauh, ya. Rahim Itu mungkin kering. karena seliweran informasi. Padahal sesungguhnya faktanya tidak ada yang seperti itu. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kami. Kami hadir untuk membantu mereka, insya Allah yang punya problem terkait TORCH ini, yang selama menikah kok nggak pernah hamil, atau pernah hamil tapi kok bermasalah, atau termasuk anak kita yang mengalami tumbuh kembang dengan gangguan aneka ragam kelainan. Inilah yang insya Allah kami besok akan selenggarakan apa yang kami sebut sebagai seminar dan pengobatan untuk mereka, keluarga, masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya, kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah, karena memang kami dalam hal ini ada di 29 kota di seluruh Indonesia, tersebar dari barat di Banda Aceh sampai di timur sana, ada di Makassar, ada di Kendari, dan insya Allah memang hadir hanya sebulan sekali. Insya Allah kami di Kota Nusa Tenggara Barat di Mataram ini sudah berapa tahun ya? Hampir sudah 4 tahunan ini. 4 tahunan ya, ya, 5 tahun lah, Haji, ya. ini 5 tahun jalan.
alhamdulillah sudah banyak yang terbantu. Apalagi sekarang sudah masuk tahun baru 2016, tahun baru banyak orang yang memiliki harapan baru, terutama di antara Anda mungkin adalah yang menginginkan cepat-cepat dikaruniai keturunan. Resolusi atau mungkin baru ya. untuk Anda yang mungkin sudah berencana untuk menikah tapi tetap ingin menambah pengetahuan terkait dengan TORS, karena ini adalah sedia payung sebelum hujan, Pak Haji, penting begitu ya. Terlebih tadi Pak Haji menyebutkan ada yang menyebut belum hamil karena rahimnya jauh, rahimnya kering, padahal harus seperti itu tidak ada ya. Ya, kadang-kadang juga ada sebutan di masyarakat kita, terutama yang masih percaya ya dengan dunia klinik yang dalam hal ini juga realitanya perlu menjadi pertanyaan besar. Ada kebetulan anak yang terlahir misalnya naudzubillah kondisinya mengalami kelainan, misalnya cacat pada bibirnya yang kita sebut sebagai sumbing gitu ya. Sumbing kemudian dihubungkan dengan hobi si bapaknya yang kebetulan hobinya mancing misalnya gitu ya. Ada di tengah masyarakat kita, oh ini gara-gara bapaknya ini hobinya mancing jadi anaknya lahirnya bibirnya sumbing gitu ya. Ada juga yang kebetulan lahirnya maaf jemarinya nggak lengkap, dihubungkan dengan apa yang terjadi ketika istri hamil, gara-gara kayaknya bapaknya ini waktu istri hamil nyembelih ayam terus dipotong-potong jadi begini. Yang seperti itu juga tidak tepat. Nah, semuanya itu barangkali nanti bisa didalami dalam diskusi kita yang tinggal setengah jam ini, bahwa itu semua sangat terkait dengan infeksi TORS, tokso, rubella, dan herpes. Nah, apa itu tokso, rubella, CMV, dan herpes? Mungkin nanti bisa diperdalam. Baik, jadi sekali lagi ini tidak berkaitan dengan mitos karena memang ada penjelasannya secara medis begitu ya. Itu terkadang yang hamil juga Pak Haji kadang. Kalau hamilnya lama, wah ini orang tuanya dulu lama hamilnya jadi ikut orang tua. Ya seperti itu yang berkembang di masyarakat. Kalau ini mungkin ada kaitannya bahwa misalnya kadang-kadang kita ketemu dengan anak yang berkacamata. Ini memang turunan dari orang tuanya, dia berkacamata. Nah, gitu kan? Ketemu kita dengan fakta begitu, oh pantas bapaknya memang berkacamata, ibunya berkacamata. Nah, kalau ini termasuk dulu ibunya juga sulit kok hamilnya. Nah, dia anak tunggal satu-satunya, dapatnya juga sekian lama nunggu. Ini terkait, kemungkinannya dia terkait dengan infeksi ini. Karena apa? Infeksi ini bisa nular kepada anak, yang kita bilang sebagai nurun itu ya, nurun kepada anak. Karena infeksi virus parasit itu bisa menular kepada anak-anak yang dilahirkan. Baik, bahkan kepada bayi sekalipun bisa tertular. Bahkan yang terdapat di dalam kandungannya ibu bisa tertulari. Bayi yang sedang tumbuh di dalam kandungan kita bisa tertulari dan itu membahayakan dalam tumbuh kembangnya. Baik, nah ketika kita mengetahui si bayi sudah terjangkit virus TORS ini, bisa langsung ditangani? Baik, sebelum masuk ke sana coba saya runut dulu ya, bahwa infeksi TORS ini, infeksi virus dan parasit tokso, rubella, CMV, herpes bisa menginfeksi siapapun. Nah, ini garis besarnya ya. Dia menulari siapapun, laki, perempuan, tua, muda, dewasa, anak-anak, bahkan bayi sekalipun bisa ditulari. Nah, ketika kita tertulari maka mengakibatkan satu. Yang pertama, gangguannya itu urusan dengan reproduksi. Yang kedua, gangguannya terkait dengan sistem saraf kita. Ya, ketika reproduksi kita terganggu, terutama yang di usia-usia reproduktif, usia-usia mendapatkan keturunan yang sudah menikah, dia kok nggak kunjung hamil. Nah, ini pertama, dia mengalami sulit hamil, menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan tadi menurut tayangan ada yang 10 tahun tidak pernah hamil sama sekali. Ya. Kadang-kadang kita ketemu juga dengan pasien-pasien yang datang, Pak, saya sudah bosan datang ke sana kemari periksa ke dokter ini, dokter itu katanya baik-baik saja. Tapi sudah 4 tahun, Pak, nggak hamil-hamil. Ada yang 5 tahun, Pak, juga kok belum hamil, cuma dikasih vitamin lagi, dikasih penyubur lagi, tapi belum ada hasilnya, misalnya begitu ya. Ini kaitannya dengan infeksi TORS tadi. Sulit hamil dia selama menikah tidak pernah hamil. Nah, yang kedua, gangguan reproduksi itu kami katakan sebagai gagal hamil. Yaitu kondisi di mana hamil bisa terjadi hamil, tetapi kehamilannya bermasalah. Hamil aneka ragam masalahnya, ada yang sekedar plek-plek, ada yang kemudian gugur tidak berkembang, ada yang berkembang tapi kemudian mengalami meninggal di kandungan, ada yang kemudian dalam hal ini lahir prematur, ada juga yang lahir tidak prematur sih, cukup bulan sampai 9 bulan sekian hari,
tetapi dengan kelainan bawaan, baik kelainan fisiknya, bibir sumbing, jemarinya nggak lengkap, tulang bengkok, ukuran kepala yang cenderung nggak normal, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang nggak punya batok kepala, nggak punya dinding perut, nggak ada anusnya, dan aneka ragam. Termasuk nanti yang gangguannya di tumbuh kembang, lahir lengkap sempurna, tetapi ketahuan di masa 2 bulan misalnya, kok pendengaran dan penglihatannya nggak normal, nggak maksimal. Ketika dirangsang dengan bunyi-bunyian, dengan benda-benda yang warnanya terang, kok diem aja nggak merespon. 4 bulan lebih gitu pasti itu ada masalah. Ada yang kemudian 4 bulan, 5 bulan belum bisa tengkurap. Padahal harusnya bayi sehat 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai tengkurap. Ketika tengkurap bisa nyanggah kepala dan aneka ragam. Termasuk nanti yang sudah 1 tahun kok belum bisa duduk, belum bisa melangkah berdiri. Padahal normalnya 1 tahun itu sudah pasti dia belajar berdiri, melangkah. Belum bisa mengucap kata-kata tertentu, asik dengan dunianya sendiri. Ternyata dia autis, dia hiperaktif, dia Down syndrome. Ini semua kami kategorikan sebagai gagal hamil, walaupun lahir ya. Kami sebut sebagai gagal hamil. Kenapa? Walaupun lahir lengkap sempurna, tapi tumbuh kembangnya bermasalah, itu bermula di masa-masa kehamilan. Nah, termasuk juga nanti gangguan yang kedua, yaitu gangguannya ke sistem saraf. Bisa nyerang saraf otak kita, bisa menyerang saraf mata kita. Nah, tadi saya contohkan, bapaknya berkacamata, ibunya berkacamata, anaknya berkacamata, itu ada hubungannya, ya. Kemudian ada juga yang kena ke saraf motoriknya, dia kaku, ada yang seperti kejang begitu, ada yang lemas kayak orang nggak berdaya bertenaga begitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kesemuanya ini, Mbak, jika terjadi pada siapapun, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki atau perempuan, bisa diupayakan pengobatannya di tempat kita. Jadi kalau tadi ditanyakan, anak kecil bisa Pak diobati, selama penyebabnya TORS, maka harus diobati. Kalau nggak diobati, kondisinya bisa tambah parah, termasuk tadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga sekian tahun, kok nggak kunjung hamil, silahkan besok datang berkonsultasi ke tempat kami, ikuti seminar dulu, tapi tidak harus berobat dulu, memahami dulu penyakit dan problemnya apa. Termasuk yang pernah gugur dan gugur lagi dengan istilah yang aneka ragam tadi, kandungan lemah lah, ya, gara-gara terguncang-guncang kendaraan lah, terlalu capek naik turun tangga lah. Sebetulnya itu nggak ada fakta realitanya. Termasuk anggapan kandungan lemah itu sebetulnya nggak ada faktanya, ya. Istilah kandungan lemah ini kalau boleh saya sarankan masyarakat umum maupun yang berada di kalangan dunia medis, tolong deh dikaji istilah itu. Kalau perlu dicoret deh, nggak ada istilah kandungan lemah itu. Yang ada kandungan itu diciptakan kokoh, hanya saja dia gugur dan gugur lagi. Ada serangan penyakit yang menyebabkan itu. Apa? Infeksi tokso, rubella, CMV atau herpes. Segitu, Mbak. Dari penjelasan Pak Haji Khairul Anam tadi ini bisa dijelaskan, ya. Sangat penting untuk menyadari dan juga paham terkait dengan kesehatan, terutama Anda orang tua yang memiliki putra dan juga putri yang tentunya sekarang ini masih dalam pertumbuhan. Tumbuh kembangnya harus diperhatikan betul. Kalau tadi Pak Khairul Anam menyebutkan ketika dirangsang ternyata penglihatan tidak maksimal, berkurang atau terganggu. Begitu juga dengan pendengaran. Ini sepertinya perlu langsung diperiksakan begitu ya Pak Haji, ya. Dan untuk TORS ini tidak bisa di USG, tidak bisa diterka-terka, hanya bisa dilakukan dengan uji laboratorium. Untuk mengetahui apakah kita terinfeksi atau tidak, nah ini uniknya ya, infeksi TORS ini banyak yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dia sesungguhnya telah terinfeksi TORS. Kenapa? Pertama, infeksi TORS ini tidak nanti saya coba bahas ini. Yang kedua, infeksi TORS ini tidak mudah dideteksi. Di scan tidak bisa, di ronsen tidak akan ketemu, di HSG, USG juga nggak akan kelihatan, di terawang-terawang apalagi. Pasti nggak bisa itu, ya. Dia satu-satunya cara untuk hari ini untuk mengetahui kita itu terinfeksi positif atau tidak, itu dengan apa yang disebut uji laboratorium darah. Jadi ini sifatnya medik, ya. Untuk mengetahuinya tidak terawang-terawang, tapi harus melalui uji laboratorium medis yang disebut uji laboratorium darah panel TORS. Nah, ini pun jarang dilakukan oleh orang, mengingat memang ini satu-satunya cara sehingga biayanya istimewa. Nggak seperti uji gula darah, kolesterol, asam urat yang berderet-deret variabel, paling cuma 100 sekian ribu. Kalau ini kita datang ke laboratorium terus ngomong, mau
ini ketika menyerang seseorang yang kemudian sulit hamil, gagal hamil, Bapak Ibu perlu waspada ini terhadap keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan mungkin dirasakan tapi diabaikan. Ringan sering sebabnya. dirasakan tapi diabaikan. Iya, mereka yang sulit hamil, yang gagal hamil, yang terganggu saraf otak mata dan geraknya karena infeksi TORS biasanya Mbak punya keluhan satu yang paling banyak adalah peradangan. Infeksi ini menimbulkan peradangan di mana yang paling banyak di tenggorokan. Biasanya nanti yang bersangkutan akan sering pilek, batuk berulang. Sudah pilek sembuh batuk lagi, kemudian pilek lagi. Orang pikir gara-gara gangguan cuaca aja ini. Tadi di ruangan mungkin pakai AC-nya terlalu dingin sehingga, atau makan tadi di warung itu kayaknya es, minum es gulanya abal-abal lah. Kadang-kadang begitu, cari pembenaran lagi sendiri. Yang kedua, radangnya di persendian. Yang bersangkutan akan gampang sekali merasa capek, letih, lemes, lesu. Nanti ada kram, ada kesemutan. Nah yang seperti ini kan dipikir orang biasa karena memang beraktivitas capek. Tapi kalau terlalu rasanya capek banget, itu juga harus waspada. Nah yang ketiga, radangnya di lambung. Biasanya penderita TORS yang sulit hamil, gagal hamil tadi juga akan mengeluh sakit ma. Nah ini yang dominan. Nah yang kedua, keluhan selain peradangan adalah di seputar kepala. Sering kita ngerasakan mengeluh sakit kepala. Dari yang ringan sampai yang berat, ada migrain, pusing sebelah, ada vertigo yang sudah mumet, geliang, hilang keseimbangannya itu. Bahkan ada yang katanya buminya terbalik, Pak, jatuh pingsan. Ada yang kemudian bagian pundak, leher, tengkuk ini rasanya kaku-kaku, nggak nyaman, seperti ada beban yang kita pikul padahal tidak sedang memikul apapun. Ditambah lagi ini telinga, kadang-kadang muncul suara melengking, kresek-kresek, berdenging, dan semacamnya itu. Nah, yang seperti ini kadang-kadang masih dikaitkan dengan mitos di sekitar kita. Tetangga mana ini lagi ngomongin kan kadang-kadang begitu ya. Terus mata kita biasanya cenderung nggak kuat dengan cahaya terang. Nah, kalau itu dialami oleh ibu, bapak, maka sangat mungkin jika kondisinya kok nggak kunjung hamil atau pernah hamil istri kita tapi kok bermasalah, itu sangat mungkin penyebabnya adalah infeksi virus dan parasit TORS. Apalagi kalau ditambahkan dengan ciri yang ketiga ini akan lebih spesifik. Jika ibu terinfeksi TORS, maka nanti mengganggu kepada siklus menstruasinya. Siklus menstruasi akan cenderung tidak teratur. Ada yang pendek banget, sebulan kok datang lebih sekali misalnya. Masalah itu karena menstruasi itu mestinya hanya bulanan. Ada juga yang berbulan-bulan tidak datang. 2 bulan belum datang, 3 bulan belum datang, dites pack negatif juga, belum ada ciri-ciri hamil, ini juga harus waspada, ya. Atau rutin bisa datang setiap bulan, tetapi kehadirannya selalu disertai rasa yang nggak nyaman, sakit-sakit ringan sampai yang sakitnya berat. Kadang-kadang ada yang sekedar nyeri kalau datang menstruasi, ada tidak nyeri tapi sudah seperti ditusuk, disayat, dicabik, dicakar katanya. Ada yang kaitannya diperes Pak, sampai tembus ke pinggang rasanya panas katanya begitu. Ini kata ibu-ibu ya. Saya sendiri nggak pernah ngerasain. Terima curhatan ibu-ibu. Iya. Nah, yang seperti ini harus menjadi kewaspadaan besar bagi ibu-ibu yang merasa ketika men sakit berkelanjutan, maka potensi munculnya keluhan yang lebih besar itu akan ada. Bisa muncul kista, bisa muncul miom, bisa terjadi sumbatan, penyempitan, pelengketan di tuba falopi, penebalan dinding rahim, dan semacamnya. Kalau ibu ada kista, ada miom, kalau pengalaman kami bilang itu pasti TORS yang menjadi pemicu, gitu ya. Oke, itu kalau kaum ibu. Kalau kaum bapak bagaimana? TORS ini mengganggu kualitas dan kuantitas sel spermanya, Mbak. Sperma si bapak akan bermasalah ketika ada infeksi TORS. Bisa ditandai dengan, maaf, yang pertama yang gampang dilihat itu kekentalannya. Maaf, ketika hubungan suami istri terpancar tapi kok banyakan yang tumpah, karena terlalu encer, ya. Spermanya terlalu encer. Atau yang kedua, volumenya kurang, semprotannya kurang, terpancar cuma dikit, harusnya 2-3 cc minimalnya, ini kok cuma sedikit. Nah gitu ya. Atau kalau yang ketiga, 4, 5 ini harus berdasarkan uji laboratorium, uji sperma. Di antaranya bisa diketahui ternyata sel-selnya banyakan yang mati,
daripada yang hidup, selnya kurang atau bahkan mati keseluruhannya. Ada yang diistilahkan dengan istilah azoospermia ya, itu selnya mati semua. Ada yang kemudian bentuknya yang bermasalah. Karena bentuknya bermasalah sehingga pergerakan spermanya juga akan bermasalah. Nah, ini kalau ada pada Bapak, maka kecenderungan itu sangat mungkin diakibatkan oleh infeksi virus dan parasit ini. Jadi sekali lagi tidak perlu memojokkan pasangan Anda karena yang namanya TORS bisa diidap oleh siapa saja, baik itu wanita, kemudian pria, usia dewasa, lanjut usia, bahkan bayi sekalipun. Betul. Tapi yang pastinya Klinik Aquaterapy Indonesia hanya sebulan sekali menyambangi kita di Kota Mataram untuk memberikan solusi yang tepat dan juga akurat untuk mengatasi permasalahan TORS yang mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, dan juga menyerang saraf mata, otak, dan juga gerak. Jadi sekali lagi untuk Anda yang besok ya sudah menjadwalkan mungkin karena sudah tahu dari kemarin kalau Klinik Aquaterapy Indonesia akan menyambangi kita di Kota Mataram. Besok Anda bisa langsung datang, masih bertempat di Hotel Grand Legi, alamat lengkap dan juga nomor yang bisa Anda hubungi, Anda bisa saksikan di layar kaca. Jam 8 pagi sudah melakukan pendaftaran atau registrasi untuk kemudian nanti mengikuti seminarnya. Karena penting sekali untuk mengetahui terkait dengan TORS yang besok akan disampaikan dengan jelas, dengan detail, di mana besok juga tentunya akan disiapkan waktu untuk konsultasi. Begitu Pak Haji? Iya. Baik. Jadi mereka, ini ada SMS ya kebetulan, tanya bagaimana prosedurnya kalau mau berobat. Pertama, kami memang hadir hanya sebulan sekali. Betul. Jadi kalau mau berobat, pertama-tama tidak harus kami wajibkan berobat segera ya, tetapi hadir dulu, ikut seminar dulu. Seminar ini tujuannya apa? Mengetahui problem kita dengan lebih detail soal TORS dan akibat-akibatnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa datang berdua kalau urusannya kehamilan. Betul. Besok kita ada proses registrasi mulai sekitar 8:30 sampai jam 10 registrasi. Silahkan datang, proses registrasi, jam 10 acaranya dimulai. Nah, seminar berlangsung dari jam 10, kita bahas lebih detail soal TORS ini. Kalau dalam tayangan ini kan hanya sekilas nih. Betul. Besok kita kupas detail sekali selama kurang lebih 3 jam. Jadi jam 10 mulai, jam 1 siang baru beres. Nanti kalau ada diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya, selesai. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu punya kebebasan untuk memutuskan berobat, silakan. Kami siapkan obatnya. Bagi yang pengen memastikan nih, uji laboratorium dulu, monggo silahkan. Bagi yang barangkali pengen cari informasi tambahan yang lain, tidak segera berobat saat itu juga, nggak apa-apa. Bagi kami yang penting informasinya sudah sampai kepada Bapak Ibu. Soal keputusan, mudah-mudahan Allah berikan kemantapan hati, keyakinan, pengetahuan yang cukup selama di dalam kesempatan seminar itu meneguhkan kita untuk kemudian memutuskan berobat. Monggo, insya Allah itulah jawabannya. Baik, dan ketika memutuskan untuk berobat besok, apakah harus menunggu bulan berikutnya lagi Ya kalau untuk besok ya mendapatkan langsung. obat ini? Kalau besok bisa langsung. Ya kalau misalnya besok datang saat itu memutuskan berobat, kami sudah siap obatnya seperti yang di meja kita ini. Kalau ada yang menunda, Pak Haji? Kalau mau menunda, enggak apa-apa. Misalnya pengen memastikan dulu, misalnya tunda, memastikan dulu dengan uji laboratorium. Silahkan, karena uji laboratorium TORS juga tidak bisa serta-merta hari ini diambil terus selesai. Nggak bisa, dia butuh proses. Biasanya kalau di lab-lab besar itu 1 hari prosesnya. Pagi datang, besok sorenya baru ada dan bisa diambil. Itu kalau misalnya sudah dilakukan, kami punya perwakilan di Kota Mataram ini. Jadi mereka yang sudah ikut seminar, sudah membuktikan dengan laboratorium, terbukti positif, silakan misalnya memutuskan berobat, dapatkan obatnya di perwakilan kami di Kota Mataram ini. Dan untuk mengetahui di mana perwakilannya tersebut dan siapa yang bisa Anda hubungi, tentunya Anda bisa saksikan di layar kaca. Bisa menghubungi Pak Mulyadi, kontak personnya, nomornya bisa Anda catat mulai dari sekarang. Dan yang paling penting adalah tentunya untuk hadir di acara seminar yang besok akan diadakan. Sekali lagi 8:30 sudah mulai dilakukan registrasi ya, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan seminar selama 3 jam. Kemudian apakah memutuskan akan berobat atau tidak, itu adalah keputusan Anda. Begitu seperti yang diungkapkan Pak Haji tadi, yang penting informasinya sampai terkait dengan TORS ya. Dan tentunya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain juga yang akan kita share kali ini. Ya ini ada beberapa ya, kaitannya dengan kegemukan. Ini apakah kemudian obesitas. berkaitan
Sering gemuk kali dengan obesitas, kemudian sulit hamil. kesulitan hamil. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau hamil itu secara prasyarat medisnya itu cuman satu, pertama sperma suami harus bagus untuk bisa membuahi. Kemudian sel telur istri harus bagus ya untuk bisa dibuahi. Nah, yang kemudian ketiga, tuba falopi salurannya tidak tersumbat, tidak tersumbat. Kalau dia tersumbat memang kemudian bermasalah. Kemudian rahimnya sehat dan dilakukan di masa-masa subur. Hubungan suami istrinya harus di waktu yang tepat. Jadi dalam hal ini mohon maaf ibu yang kebetulan mungkin merasa badannya gede, kok nggak kunjung hamil, nggak ada hubungannya itu. Yang terkait dengan hamil itu sperma suami bagus, tuba falopinya nggak tersumbat, sel telurnya oke untuk bisa ketemu di tempat tuba falopinya ini, dan nanti bisa hamil pada saat sehat. masa subur. Nah, insya Allah itu pun bisa diupayakan seperti itu kondisinya. Termasuk ini jadi ada lagi yang bertanya, kalau saya mau uji lab kemana Pak? Nah, kalau misalnya mau uji lab, sebetulnya bisa dilakukan dimanapun. Lab yang besar biasanya mereka punya fasilitas. Karena memang uji TORS ini nggak semua lab, ya terutama kalau lab yang kecil-kecil punya alat untuk menguji ada tidaknya infeksi. Tapi kalau di tempat kami, kalau misalnya Bapak Ibu mau datang, kami berikan pengantar, nanti kami tunjukkan lab yang mungkin dalam hal ini bisa meringankan biayanya. Karena tadi saya sebut biayanya untuk uji lab itu lumayan ya. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya besok mau uji TORS begitu ya dengan harga, tapi yang pastinya ini sepadan begitu ya, karena ini harus disadari sedini mungkin untuk pengobatan yang lebih mudah ya, terutama untuk Anda yang mungkin segera ingin dikaruniai keturunan. Silahkan Anda bisa datang sekali lagi di seminarnya besok. Dan terkait dengan metode penyembuhannya sendiri, ini kan kabarnya ramuannya terbuat dari 100% bahan alami yang tidak memiliki efek samping, bahkan rasanya seperti jus begitu ya Pak Haji ya. Ya betul Mami. Jadi dalam hal ini mereka yang nanti memutuskan berobat, walaupun dalam hal ini berkait dengan pengobatan TORS itu pilihannya bisa ke medis, yang kita tahu memang selama ini masih menyebut TORS itu belum ada obat yang efektif. Obat sih ada, tetapi efektivitasnya yang nggak maksimal. Nah di tempat kami kita berikan obat herbal, ramuannya sudah jadi, sehingga Bapak Ibu juga tidak usah repot mencari bahannya apa, ngerebus dan meresnya kayak apa, dan lain sebagainya. Ini sudah jadi untuk nanti disiapkan dikonsumsi, dan dalam hal ini nih herbal murni, nggak ada campuran kimia apapun, dan dia tidak tahan lama karena nggak pakai pengawet, sehingga nanti ada treatment cara nyimpennya bagaimana supaya tidak rusak untuk waktu konsumsi selama 1 bulan. Nah ramuannya ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, laki, perempuan, tua, muda, dewasa, anak-anak, bahkan bayi bisa. Ibu yang sedang hamil, tidak sedang hamil, yang sedang men dan tidak sedang men, siapapun prinsipnya bisa minum ramuan ini, nanti tinggal disesuaikan dosisnya. Dan soal rasa tadi Mbak sudah nyebut, rasanya nggak seperti jamu, yang ketika orang minum harus pencet hidung dulu, juga tidak seperti obat yang rasanya nggak enak. Ramuan Pak Haji Juanda ini sungguh kita syukuri, rasanya nikmat, mirip-mirip jus kalau menurut saya ya, karena saya sendiri walaupun ya berinteraksi dengan sekitar kita yang mungkin dalam hal ini para penderita TORS kemungkinan tertulari juga ada, ya saya untuk menjaga itu staf-stafnya Pak Juanda minum ramuan ini. Baik, ini bisa untuk menjaga ketahanan tubuh juga begitu ya. Betul. Baik, sangat banyak manfaatnya tentunya. Jadi silakan untuk Anda yang tertarik dan juga berminat, kalau hanya mendengarkan ataupun menyimak hanya sekilas saja, apalagi mendengarkan cerita dari mulut ke mulut tidak percaya, maka untuk membuktikannya satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan adalah dengan datang ke seminarnya besok untuk mengetahui lebih banyak terkait dengan TORS dan apa penyebab serta bahayanya yang patut menjadi perhatian begitu ya. Apalagi tadi Pak Haji sempat menyebutkan di masyarakat sekarang ini yang berkembang luas, ketika gagal hamil terjadi maka dikaitkan dengan yang namanya mitos. Kemudian ada istilah-istilah yang sebenarnya tidak ada seperti rahim kering, rahimnya jauh. Rahim kemudian miring. Yang tadi lagi adalah kegemukan berkaitan dengan kehamilan. Padahal itu sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya ini pemahaman masyarakat yang harus terkait. Artinya kegemukan nggak terkait dengan kehamilan. Baik, jadi sekali lagi pemahaman harus benar-benar diketahui begitu ya, agar tidak salah ya. Baik, untuk sesi terakhir kita Pak
Haji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk lebih paham, untuk lebih familiar terkait dengan TORS? Singkat saja sebelum saya masuk situ, ini ada satu pertanyaan, Pak, pernah operasi kista, indung telurnya diangkat satu, masih mungkin hamil nggak? Syukurnya Allah kasih 2, kalau 1 masih berfungsi dengan baik, masih sangat mungkin bisa hamil. Buat ibu yang punya masalah dengan kista dan indung telur yang sudah diangkat 1, insya Allah masih bisa diupayakan pengobatannya. Pertama, kita harus yakin memang setiap penyakit itu, kata baginda Nabi, pasti ada obatnya. Nah, kalau betul penyebabnya infeksi TORS, tempat kami bisa menjadi pilihan. Oleh karena itu jangan berputus asa, kami ada hadir besok di Kota Mataram. Yang berkesempatan hadir silakan besok datang, dan mudah-mudahan memang Allah berikan keringanan waktu dan jalan dan izin mungkin bagi yang sedang bekerja, karena besok hari kerja kalau nggak diizinkan pimpinan gimana Pak? Ya izin dulu supaya nanti ada dapat solusinya insya Allah. Oke, Gitu aja, terutama untuk Anda yang mungkin punya jadwal maulidan, besok lagi musim maulidan ya Pak Haji. Jadi lagi undangannya musim penuh maulid mungkin ya, tapi pastikan untuk datang besok mengingat ini sangat penting sekali ya. Jadi tempatnya di Hotel Grand Legi, alamat lengkap dan juga nomor yang bisa Anda hubungi. Anda bisa saksikan di layar kaca, dan ini adalah akhir dari kebersamaan kita di Alternatif Sehat dengan tema TORS bisa disembuhkan. Kalau berdasarkan pengalaman dari pakar TORS Bapak Insinyur H.A. Juanda, selama 5 tahun dengan menggunakan pengobatan medis belum ada obat yang efektif seperti yang disebutkan Pak Haji tadi. Tapi untuk pengobatan dari Klinik Aquatic Therapy Indonesia ini, pengobatannya bisa dibilang memakan waktu selama 6 bulan, begitu ya. Dan untuk lebih jelasnya tentunya besok bisa Anda ketahui lebih banyak, lebih mendalam dan juga lebih detail di seminarnya. Untuk itu pastikan datang. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Alternatif Sehat malam ini. Saatnya saya Munawwarah Musni pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.